hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Harus dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi masih jabat sebagai hakim konstitusi. Kami hadir untuk menyampaikan. Saya bisa naik ke atas. Agar kiranya apa yang kemudian Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim. Terkait lobby itu gimana Pak? Gak ada tuh. Yang menentukan jabatan milik Allah. Selamat malam pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus adanya pelanggaran etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres. Seluruh hakim konstitusi diberikan sanksi teguran lisan, sementara untuk Anwar Usman diputus melakukan pelanggaran etik berat sehingga jabatannya pun dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, sebagai hakim konstitusi, Anwar Usman juga dilarang untuk mengadili perkara pemilu, baik itu pilkada, pemilihan legislatif, hingga pilpres. Anwar Usman dicopot dan kini pencalonan Gibran sebagai cawapres semakin disorot. Kita akan bahas lengkapnya di The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Secara mengejutkan, Mahkamah Kehormatan (MK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan pemecatan langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli As-Sidik, di Gedung MK, Jakarta Pusat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Sementara itu, 9 hakim konstitusi terbukti melanggar etik terkait putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran secara kolektif terhadap 9 hakim MK tersebut. Meski resmi diberhentikan, namun Anwar Usman masih tetap berstatus sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Buntut pelanggaran yang dilakukannya, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Pasal 24C ayat 1. Artinya khususnya Mahkamah Etik tidak punya Sobat, 7 November 2023 menjadi momen penting dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, di mana marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan di tangan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sedikitnya ada 21 laporan yang masuk. Anwar Usman disebutkan memiliki benturan kepentingan dalam menangani perkara nomor 90 di Tugu Patung Kuda di Jakarta. Saya Abraham Silaban, sobat. Saya hadir di sini dan menyaksikan langsung adanya suara publik yang digaungkan melalui aksi-aksi demonstrasi. Dan seperti terbelah, ada kubu yang berharap Mahkamah Konstitusi memecat Anwar Usman, tapi di sisi lain ada kubu juga yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Di belakang saya sepertinya.
belakang saya ini massa yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Terus terang, saya bingung apa yang didukung dari Mahkamah Konstitusi, karena ini kaitannya dengan putusankah atau Anwar Usman secara personal. Kita coba tanyakan kepada para pendemo yang ada di sini. Spanduk yang disiapkan. Milenial pendukung MK. Sebentar sini, Pak. Emang mbaknya milenial? Milenial banget. Milenial? Iya dong. Mohon maaf, usia berapa sekarang? Usianya 30. Oh, 30? Iya. Jadi, apa artinya dukung? Dukung banget. Dukung MK. Oke. MK harga mati. NKRI nomor 1. Mbak, dengan siapa namanya? Ani. Mbak Ani. Koordinator aksinya yang di atas? Iya dong. Oke. Coba kita langsung tanyakan. Bang, saya bisa naik ke atas? Boleh saya naik ke atas? Oke, kita dapat kesempatan untuk berbincang langsung ke atas. Ada yang Tempat saya akan naik. kunci motor. Berapa jumlah kita kawan? Kunci motor. Apa jumlah kita kawan? Saya akan langsung tanyakan kepada koordinator aksi apa maksud dari demonstrasi hari ini. Di depan Mahkamah Konstitusi. Di belakang saya saat ini, di dukungan kepada Mahkamah Konstitusi, kita harus tanyakan kepada koordinator aksi. Saya berdiri di sini bersama dengan Bung Ali Lubis yang merupakan koordinator aksi yang mendukung Mahkamah Konstitusi. Ya. Bung Ali, bisa Anda jelaskan kepada kami, dukungan yang dimaksud pada hari ini dengan rombongan yang berdiri dan berdemonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi artinya apa? Kami melakukan aksi damai untuk melakukan dukungan atau mensupport moral kepada Mahkamah Konstitusi dan Majelis Mahkamah Konstitusi terkait putusan yang telah diputus terkait gugatan uji materi batas capres dan cawapres, batas usia capres dan cawapres. Perkara nomor 90. Betul. Oke. Ini artinya apa? Apakah kemudian menafikan bahwa di sana ada benturan kepentingan dengan Anwar Usman yang saat ini sedang di sidang etik? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas, bahwasanya terkait konflik kepentingan itu tidak ada. Kenapa? Ini Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Yang dipersoalkan banyak orang, termasuk ahli-ahli hukum, para pelapor, itu kan Undang-Undang Kehakiman pasal 17. Pasal 17 itu hanya dapat diberlakukan tuh kepada hakim Mahkamah Agung dan turunan di bawahnya, pengadilan di bawah Mahkamah Agung, bukan untuk Mahkamah Konstitusi. Jadi berbeda hal. Kenapa? Mahkamah Konstitusi itu mengadili norma, mengadili atau menguji norma, yaitu undang-undang dasar hukum terhadap undang-undang dasar. Berbeda dengan hakim di Mahkamah Agung dan di bawahnya ada PN, PT, dan kasasi, mereka mengadili perbuatan atau fakta, sehingga dikatakan konflik of interest ketika si hakim punya famili sebagai tergugat atau penggugat, katakan di perkara perdata. Atau kalau di perkara pidana itu saudaranya atau familinya itu adalah terdakwa. Itu bisa dikatakan sebagai konflik of interest. Tapi Mahkamah Konstitusi enggak. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes. Itu berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan person ke person. Tapi yang jelas ada sedikitnya 21 laporan, banyak diantaranya adalah kepada Anwar Usman yang berharap ia segera diberhentikan demi masa depan demokrasi. Bagaimana melihatnya? Itu menurut saya terlalu berlebihan. Kenapa? Saya sudah bilang tadi. Hakim ketua Pak Anwar Usman ini adalah satu orang. Dia tidak punya kewenangan untuk mengintervensi 8 hakim lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah diputus dan ditandatangani oleh seluruh hakim, 9 orang, bukan oleh Anwar Usman sendiri loh. Ini perlu digarisbawahi. Artinya apa? Pengambilan keputusan itu bersifat musyawarah, bukan hanya Anwar Usman yang satu-satunya hakim yang berpendapat. Tidak, semua hakim mempunyai pendapat. Ketika diputus, di voting, itu ditandatangani oleh semua pihak. Orang semua menuju ke dia. Padahal yang setuju itu ada 5 hakim. Ya dong, kan tidak bisa serta-merta. Yang menerima kan 3, kemudian ada concurring ada 2, kemudian ada 4 yang menolak.
voting kan, menang yang 5 kan, putusan diterima. Itu kan fakta. Mau dissenting opinion, mau concurring, itu kan adalah perdebatan di dalam. Ini kan kolektif kolegial, bukan Anwar Usman yang mengambil keputusan. Sehingga kenapa hari ini Anwar Usman yang menjadi bulan-bulanan, bahkan menjadi terlapor paling banyak. Demi masa depan demokrasi, tidakkah ia harus diberhentikan? Karena pada prakteknya ini adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga. Dan kita juga harus berhitung ke depan, ada sengketa Pilpres yang rentan terjadi, dan jangan-jangan nanti hakimnya tidak imparsial. Konflik kepentingan saya sudah jelaskan. Di Undang-Undang Kehakiman itu hanya berlaku, bisa diterapkan terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Agung, tidak untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi masih jabat sebagai Hakim Konstitusi. Hakim Binsar dissenting opinion. Sobat saya Abraham Silaban baru saja menyaksikan bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Dan dari serangkaian putusan yang diambil, pada akhirnya tentu saja ini yang mengejutkan, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, ia tetap aktif sebagai Hakim Konstitusi, namun ia tidak diperkenankan terlibat dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kepemiluan sepanjang masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Dan yang menarik dalam putusan hari ini, Pak Bintan Saragih, satu dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan dissenting opinion ataupun pendapat berbeda, yang mana Pak Bintan Saragih menyatakan terbukti adanya pelanggaran berat dan seharusnya sanksi terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi pada akhirnya dengan 2 hakim lawan 1 hakim dissenting, akhirnya putusan yang diambil adalah putusan untuk mencopot jabatan dari Anwar Usman. Bagaimana tanggapan dari pelapor mengenai putusan yang diambil oleh Prof. Jimli Asidik dan 2 hakim lainnya? Bersama saya ada Pak Alam Syah Hanafiah. Terima kasih. Bagaimana respon Anda sebagai pelapor? Mengingat karena ada tentang peraturan Dewan Kehormatan itu, kalau diberhentikan tidak hormat, dia bisa banding. Tapi untuk menjaga putusan ini langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti hari ini juga, sehingga diputuskan dia Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari status Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Namun soal kode etik sebenarnya saya sependapat dengan Profesor Bintan Saragih, semestinya diberhentikan tidak dengan hormat. Oh ya? Saya sependapat itu. Namun apabila itu terjadi, pasti ada upaya banding. Nah, upaya banding itu akhirnya putusan hari ini tidak mempunyai kekuatan hukum, nunggu putusan banding, Dewan Kehormatan banding. Jadi di sini sudah tepat sebenarnya, dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi semua dapat teguran secara lisan, dan semua terbukti melanggar etika hakim. Dan ada teguran tertulis juga untuk Pak Arif Hidayat? Ada teguran tertulis juga kepada Arif Hidayat dan kepada yang lainnya. Oke, tapi setidaknya apakah yang diputuskan pada hari ini sudah memuaskan? Hari ini cukup memuaskan karena masalahnya kuncinya adalah di Ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kepentingan langsung. Benturan kepentingan, konflik of interest. Benturan kepentingan langsung, itu. Karena nanti tadi diputuskan bahwa dia tidak boleh mengadili sengketa pemilu, sengketa pilkada, DPRD,
DPR RI termasuk presiden. Selama aktif menjadi hakim konstitusi. Selama aktif dia tidak boleh ikut mengadili. Itu sudah cukup telak sebenarnya. Oke. Apakah putusan yang diambil oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan ini sudah merepresentasikan keadilan bagi publik? Kami memahami situasi bagaimana MK memeriksa dan juga keributan di publik, tapi sebetulnya kami mengharapkan adanya elaborasi lebih detail, intervensi dari pihak luar terhadap perkara 90-90 ini. Apakah yang menyebabkan kejanggalan yang terjadi? Apakah yang menyebabkan penambahan klausa sedang di dalam amar putusan perkara 90? Sehingga perdebatan itu terhenti di sini. Sehingga perdebatan itu bisa juga dibawa kepada permohonan yang baru untuk menguji apakah ketika anasir-anasir intervensi itu tidak ada, putusan tetap sama atau putusan berubah. Gitu. Karena kami berharap MK-MK ini jadi materi utama untuk menghentikan keributan terhadap putusan perkara 90 dengan menyatakan adakah temuan substantif di luar temuan-temuan yang sifatnya prosedural. Jadi substantif ini kemudian dibawa kepada permohonan baru dan kemudian diuji kembali tanpa Anwar Usman, tanpa ada pelanggaran prosedur, tanpa ada pelanggaran administrasi. Sehingga kita dibawa pada satu ujung keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Anwar Usman memberikan tanggapannya terkait dengan putusan sidang MK-MK. Kami akan hadirkan informasinya satu lagi untuk Anda. Setelah Anwar Usman dicopot, kini pencalonan Gibran semakin disorot sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Kita akan bahas lengkapnya dalam dialog bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kami. Di sebelah kanan saya, Bung Tuedi Ginting, Ketua Umum Relawan Beta Gibran. Ada Bung Tegar Afriansah, Menteri BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan ada Bung Aiman Wicaksono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Komisi Partai Perindo. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bung Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxfall Center. Selamat malam, Bapak. Malam semuanya. Oke, sebelum kita berdiskusi, kita dengarkan sejenak apa tanggapan dari Anwar Usman yang tadi yang menyampaikan responnya setelah dirinya diberhentikan sebagai Ketua MK. Ia menyebutkan bahwa dirinya difitnah dan dipolitisir. Kita dengarkan bersama. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Ya, saya langsung tanyakan kepada salah satu pelapor yang sudah hadir di studio kita, yaitu Bung Tegar, mewakili BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang juga turut hadir di sana. Iya. Kemarin ya, saya juga melihat Anda di sana, Anda vokal sekali. Kalau disebutkan apa yang terjadi ini adalah bagian dari fitnah dan politisasi secara personal kepada Anwar Usman, tahun Anda. Ya, kalau menurut saya justru ini Mahkamah Konstitusi melalui Anwar Usman ya, gitu. Anwar Usman sedang buang badan gitu. Buang badan artinya bahwa dia mencoba untuk melakukan pembelaan di hadapan publik, gitu. Padahal memang secara utuh ya, dia memang melakukan pelanggaran kode etik gitu. Tapi dia konversi pers itu kan tadi ya kan, bahwa memang dia merasa difitnah, dia merasa dijadikan sebagai bulan-bulanan gitu di hadapan ditumbalkan. publik. Kan pada prinsipnya kan putusan ini disebutkan kolektif kolegial. Ya, tapi
dalam laporan-laporan yang dikeluarkan oleh PBHI ada intervensi politik yang terbuka gitu oleh Anwar Usman gitu kan disampaikan seperti itu. Saya boleh tambahkan nggak? Saya boleh tambahkan. Silakan. Ya, ini saya harus memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya host, sekarang saya narasumber ya. Jadi saya pikir tidak perlu lagi Bung Aiman perkenalkan dirinya karena biasanya yang bersangkutan yang duduk di sini. Jadi saya tambahkan tadi saya mendengarkan full ya, lengkap apa yang disampaikan oleh Ketua MK yang diberhentikan, yang dicopot, Anwar Usman, yang menyatakan bahwa dirinya difitnah dan semoga orang yang memfitnahnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan tadi. Tentu saya menghargai apa yang disampaikan, tapi kalau saya melihat itu playing victim. Ia seolah-olah menjadi korban. Padahal saya menggunakan data. Ini saya bacakan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK yang dibacakan kemarin oleh ketuanya Pak Jimli Asidiki. Dalam pemeriksaan MKMK menemukan Anwar Usman menaruh perhatian besar atas pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan uji materi perkara 90 yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ia hadir sendiri pada hari Sabtu. Ia juga meminta kehadiran panitera pada saat yang sama untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan. Padahal itu adalah kerja administrasi yang seharusnya dilakukan oleh kepanitraan. Tapi ia hadir sendiri hari libur untuk memastikan hal itu ada. Mohon maaf saya potong Bung Aiman. Apa salahnya dengan menaruh perhatian besar? Karena pada prinsipnya ini kan kaitannya dengan perhatian dari seorang hakim terhadap laporan dan gugatan. Kenapa itu tidak dilakukan di 3 gugatan sebelumnya? Perkara-perkara sebelumnya, kenapa kemudian itu ada di situ? Lalu kenapa kemudian ia mengambil tugas dari panitera? Ada apa? Ini tentu pertanyaan. Dan ini dijadikan sebuah kesimpulan oleh Majelis MKMK bahwa ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang bernama Anwar Usman di sana. Ini sebuah hal yang mengusik logika kita. Bahwa ada sesuatu yang janggal yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman untuk meloloskan, dugaannya ya, untuk meloloskan keponakannya. Sang paman meloloskan keponakannya. Saya ke Bang Tuedi ya, Bung Tuedi. Kalau Anda melihat bagaimana respon terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Aiman tadi, ini kaitannya dengan perhatian besar. Sesungguhnya kan yang bersangkutan sudah dicopot sebetulnya. Tapi apakah betul kita bisa langsung menafsirkan perhatian besar yang dimaksudkan adalah intervensi secara politik terhadap gugatan persyaratan batas minimum usia capres-cawapres? Wajar saja kalau Bang Aiman menyampaikan itu, karena posisi beliau itu sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud yang saya bicara dengan suara nurani Bung Tuedi, bukan bicara soal bagian dari kepentingan yang lain. Tapi saya bisa bicara bahwa kepentingan yang lain juga tentu ini bicara soal nurani, sehingga nurani itu berbicara. Itu logika sederhana tadi sebetulnya. Ngapain weekend-weekend? Itu kan urusan administratif yang harusnya bisa diwakilkan sampai harus melakukan. Dan bukan tugas Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi tugas dari kepaniteraan. Begini, kalau kita lihat secara keseluruhan putusan MKMK itu dinyatakan bahwa 9 hakim ini melanggar kode etik. Betul, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah hari ini framingnya hanya tertuju kepada Ketua MK. Bahwa seolah-olah Ketua MK aja yang bersalah. Ini bahaya sebenarnya. Framing yang dilakukan ini ya bukan tanpa maksud. Yang mengatakan tidak bersalah siapa? Yang mengatakan bersalah siapa? Ini kan harus diluruskan. Yang mengatakan bersalah ini framing yang ada maksud dari siapa? Framing hari ini kita lihat di 1-2 hari terakhir ini yang disorot benar itu adalah dari 9 MK hakim MK yang bermasalah ini secara kode etik ini, tapi yang ditembak disasar full hanya Ketua MK. Ya karena yang punya pelanggaran berat hanya Pak Anwar Usman, Bung Tuedi. Apakah Anda tidak menyaksikan yang kemarin? Kalau kita lihat putusan MKMK yang punya, saya tanya ke Bung Tuedi, yang punya pelanggaran berat siapa? Hanya 1 hakim yang bernama Anwar Usman. Lalu Anda mengatakan bahwa hari ini hanya tertuju pada Anwar Usman saja. Ya jelas dong yang pelanggaran berat siapa? Sebenarnya, hanya 1. Mohon maaf Bang Aiman, kalau seandainya tidak ada kaitan Pak Anwar Usman dengan Pak Jokowi, tidak akan seperti ini sebenarnya. Saya pikir tidak menyebut-nyebut Pak Jokowi kemarin di putusan ya. Artinya ini murni dari apa yang kemudian dilihat jadi oleh begini, hakim MKMK, oleh majelis MKMK. Sebenarnya ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menyasar MK sebagai institusi ini sebenarnya kan ini hanya target antara aja sebenarnya. Kalau kita boleh jujur, gitu. Ini di framing sedemikian rupa kan untuk merontokkan kewibawaan MK sehingga dia delegitimate, sehingga apa putusannya juga tidak legitimate. Yang tujuan akhirnya apa? Ya Gibran nggak bisa jadi
maju sebagai cawapres. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau cawapresnya adalah Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo kan menang. Dan itu mengkhawatirkan oleh kelompok-kelompok yang punya kandidat berpotensi kalah. Anda itu sebenarnya mau apa? Benar langsung menang. Karena aku yakin. Masih kontestasi belum dimulai. Aku yakin. Dari mana Anda yakin bisa langsung menang? Survei membuktikan. Ada beberapa survei terakhir. Survei yang mana? Survei LSI Oktober. Dengan berpasangannya Pak Prabowo. Carta Politika siapa yang menang? Tunggu dulu Bang Iman, tunggu dulu. Ya kalau bicara survei tergantung survei. Biarkan satu kali Anda habiskan sebelum maksudnya begini, beberapa lembaga survei itu kan mengunggulkan pasangan Prabowo dan Gibran. Meskipun ada juga survei yang lain yang sebaliknya. Oke. Tapi ini kan dianggap potensi besar. Pasangan Prabowo Gibran ini sangat ditakut untuk menang gitu. Sehingga semua cara akan dilakukan untuk apa? Untuk mendelegitimasi pasangan ini. Karena apa? Orang akan sudah bosan menyerang Pak Prabowo. Tadi kalau udah ngobrol-ngobrol di luar dengan Bang Pangi tadi, ya orang tidak punya senjata lagi untuk menantang Pak Prabowo. Jadi untuk merontokkan Pak Prabowo adalah apa? Dengan nyerang Gibran aja. Tinggal itu ruang yang paling hot untuk kita hantam. Tunggu sampai meruntuhkan itu. Betul demikian. Apa bisik-bisik di belakang studio ini yang tidak bisa dibicarakan di sini? Dibuka saja. Saya bicara ke Bung Pangi. Kaitannya dengan Hakim Konstitusi yang secara keseluruhan ini diberikan teguran secara lisan. Tapi kepada Pak Arief Hidayat diberikan teguran tertulis. Kepada Anwar Usman dicopot jabatannya karena sanksinya berat, karena pelanggarannya berat. Anda melihat bahwa betulkah ini hanya berupaya untuk framing saja yang disalahkan seorang saja di sini Anwar Usman, atau bagaimana kita menjelaskan kepada publik? Iya Bang Abi, kalau menjelaskan ke publik, ini kan dianggap ini pelanggaran etik yang dilakukan MK ini kan MK ini kalau dari awal ini semuanya menurut saya hanya gimmick coba. Gimmick artinya tidak ada yang mengejutkan. Dan toh ini juga keputusan kok rasa-rasanya juga tidak akan menganulir atau teralienasi mengeluarkan Gibran dari gelanggang pertarungan. Nggak ada juga. Jadi yang dikhawatirkan tadi soal bahwa putusan ini akan mengubah, misalnya Pak Prabowo sudah harus menyiapkan siapa cawapres pengganti Gibran, kan nggak sampai ke sana. Bahwa ini memang betul-betul persoalan etik ya, pelanggaran berat. Jadi Gibran tetap jadi cawapres nggak? Tetap. Karena putusan 90 itu sampai sejauh ini kan tidak ada yang kemudian menghentikan langkah Gibran. Tapi saya harus masuk di bagian di mana ada disebutkan tadi, ini framing. Kemudian kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman, fitnah, seolah-olah bola panas hanya ada pada dirinya. Karena pada akhirnya kan putusan diambil secara kolektif kolegial dan semuanya bersalah. Sekalipun dirinya yang dititik beratkan sebagai Pak Anwar Usman ini kan saya termasuk orang yang dari awal nggak fair melihat beliau gitu. Karena selalu menyebut-nyebut nama Tuhan gitu. Jadi orang kalau integritas itu nggak perlu disebut nama Tuhan, demi Tuhan. Saya tidak takut dengan siapapun, hanya dengan Tuhan. Kan yang kita pegang omongan. Tapi ternyata jangan-jangan Anwar Usman juga takut sama presiden, kan begitu. Jadi artinya apa yang dilakukan Anwar Usman ini menurut saya juga ini gimmick juga. Jadi harusnya kan memang dicopot, bukan diberhentikan sebagai ketua MK, dicopot. Karena bayangkan Bang Abe, Anwar Usman akan menangani kasus yang orang sudah jelas-jelas ada dianggap pelanggaran norma berat, etik berat. Kita nggak kebayang tuh gimana caranya nanti orang bersidang, namanya ada Anwar Usman di sana, menyidangkan kasus yang orang sudah nyata-nyata pelanggaran berat. Nah, yang kedua, ini juga nanti saya sebut dengan Wali Songo 9 orang ini. Berarti kan 9 ini satu tidak dianggap lagi. Perselisihan pilpres sama pileg. Berarti 88 ini juga nanti akan deadlock banyak ini. Jadi merugikan kepentingan negara. Karena 88 itu tidak akan ada keputusan, takutnya nanti banyak untuk deadlock. kasus yang terakhir aja gugatan 90 itu kalau tanpa Anwar Usman ada 8, artinya 4-4. Kalau mau dianggap yang 2 sama concurrent ya. Ya artinya deadlock itu. Tidak bisa maju. Artinya harus ada 9 orang. Nah sekarang kan seorang Gibran Raka-Buming Raka nggak bisa maju dengan 4-4 tadi kan. Nggak bisa. Nah sekarang agak lucu nih kalau Bang Aiman flashback kepada proses sidang seolah-olah menarik meniadakan. Enggak, ini bicara soal kalau saat ini tanpa, nanti ke depan kan, ke depan. Ini kita bicara banyak. Ada gugatan pilpres dan lain sebagainya, dan itu akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang hanya berjumlah nih 8, bukan 9 lagi. Karena begini, ini kita bicara soal gugatan sebelumnya ya di 90 itu. Kalau kita cek semua yang melakukan gugatan JR terhadap usia pasal 169.Q itu sebenarnya tidak ada pihak yang berkorelasi langsung dengan Pak Anwar Usman. Secara mahasiswa maksudnya? Nggak ada. Bila mana ada
yang beririsan secara kekeluargaan yang menjadi pelapor, pasti beliau tidak akan ikut. Tapi putusannya ada kaitan dengan Pak Anwar Usman. Dianggap menguntungkan. Jangan kita framing begitu, menguntungkan. Itu fakta, bukan framing. Jadi begini, maksudnya putusan MK itu kan bukan kasus, tapi norma. Tapi orang pun tahu ketika kemudian itu diputuskan, maka akan berpengaruh pada siapa? Sang paman dan ponakan. Begini Bang, kita ada satu poin yang harus kita catat. Salah satu kelompok penggugat pasal 169 Q itu apa? Siapa? Kepala-kepala daerah. Salah satunya adalah dari sekian banyak kepala daerah itu ada namanya Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor. Usianya hari ini cuma 32 tahun. Dengan tidak adanya perubahan pasal itu, jangankan di Pilpres 2024, di 2029 tidak akan bisa maju. Oke. Itu loh. Jadi jangan asli disampaikan di framing ke Gibran. Ini benar bicaranya. Saya juga jangan sampai kemudian juga masyarakat di bawah aja tidak ada yang namanya Gibran gitu. Kita harus break dulu ya. Siapa yang melaporkan itu berbeda dengan hasilnya. Hasilnya punya konsekuensi pada paman dan ponakan. Kita harus break sejenak. Ini kaitannya dengan bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda terakhir menjaga konstitusi dan masa depan demokrasi. Sesungguhnya Mahfud MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan bahwa Majelis Kehormatan MK bisa dibeli. Benarkah? Kita akan bahas lagi. Iya, sudah saya katakan. Ya. Tapi apapun kata publik, putusan adalah putusan. Okay. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim itu mengikat, mengakhiri perdebatan. Tapi nanti risiko-risiko dari putusan yang jelek itu Anda buat mekanisme sendiri. Itu kan dalil di dalam hukum. Nah, ini mekanismenya sekarang dalam pertanyaan mekanisme saya, etik. Iya, karena gini, saya nggak mungkin juga nggak menanyakan ini karena Pak Mahfud punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi dari zamannya juga berbeda, tapi pola-polanya mungkin sama. Bisa dipesan dan pernah dipesan. Bisa. Nyatanya ada yang 2 di penjara kan hakim konstitusi, yang sekarang masih di penjara itu. Kan bisa, itu berarti. Pak Akil. Pak Akil, sesudah saya, itu hakim, sesudah saya kan Pak Akil, ketuanya terus ditangkap, hanya 8 bulan saya pergi dari situ, tangkap. Penjara seumur hidup, ya. Kemudian sesudah itu Pak Patiralis juga, iya kan? Jadi bisa saja terjadi, itu soal moral. Ya. Tapi gimana mempengaruhinya? Karena kan kalau 2 yang katakanlah dipengaruhi, masih ada 7 yang lain. Iya. Makanya kita harus milih yang bagus. Kalau 2 yang dipengaruhi, 7 yang lain, kok 7 yang lain. Kalau itu namanya yang 7. Waktu saya jadi hakim MK dulu, saya tidak pernah masuk ke ruang hakim. Saya katakan saya tidak akan masuk ke ruang Anda kerja baik-baik, karena kalau saya masuk nanti saya mempengaruhi. Nanti kita ketemu di ruang sidang, saya bilang. Tidak pernah saya, tanya aja. Saya hampir tidak tahu ruang Pak Hakim ini, ruang berapa ini, saya tidak pernah masuk. Nah, ini kan, ya kalau ada isu-isu seorang pimpinan masuk ke setiap kamar untuk ini, itu kan, itu sudah menurut saya, sudah keluar dari tradisi MK. Dan seorang Mahfud patut menduga bahwa putusan MK yang kemarin adalah putusan yang dipesan. Ya itu publik lah ya. Yang sekarang sedang terjadi itu demo-demo beberapa guru besar itu kan itu. Dan seorang Mahfud bagian dari publik. Saya bagian dari publik. Dan mengatakan yang sama. Anda juga ya, bagian dari publik kan? Saya bagian dari publik. Ya udah. Dan mengatakan yang sama. Karena ya ada public common sense yang tidak bisa. Dan mengatakan yang sama, kemungkinan itu dipesan. Ya bisa saja. Makanya kan saya sudah bilang kemarin. Bisa saja dipesan, apakah itu MKKK, MK atau apa gitu. Tapi sesudah keluar nama itu, oke lah kita berharap ini Pak Jimli, Pak Bintan, Pak Wahidudin itu teman saya semua yang saya kenal bagus. Waktu saya katakan MKKK bisa saja dipesan, di pengadilan juga banyak begitu. Bukan hanya itu, di mana-mana banyak begitu. Nah, sesudah itu lalu diumumkan namanya. Meskipun saya dengar penyebutan nama ini juga hampir bertengkar begini, karena ada yang mau masukkan nama tertentu.
Kita lanjutkan kembali berdiskusi, berdialog bersama dengan narasumber kami di studio. Saya kembali ke Bung Aiman. Ya. Apa yang disaksikan tadi ketika wawancara Anda bersama dengan Prof. Mahfud MD. Yang seru di sana adalah ketika yang bersangkutan mengatakan MK bisa dipesan. Barangkali Anda bisa jelaskan. Iya, itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Ketika ditanyakan jangan terlalu berharap pada MK karena Mahkamah Konstitusi itu bisa dipesan. Itu disampaikan sebelum saya wawancara. Dan kemudian saya tanyakan soal itu ke Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud dengan data-datanya dia sampaikan. Tapi di luar dari Pak Mahfud, saya ingin sampaikan. Ini yang bilang ini Ketua Majelis MK loh, Pak Jimli Asidiki kemarin ya. Bahwa ada orang yang berada di balik putusan MK. Saya kutip ya Pak Jimli. Kita nggak perlu menyebut siapa orangnya, tapi itu ada. Itu yang disampaikan oleh Pak Jimli kemarin. Jadi ada orang di belakang layar yang mengatur putusan MK yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman tadi. Dan kawan-kawan tentu ya. Dan ini menjadi perhatian kita. Ini yang kemudian tidak banyak diangkat oleh media, bahwa ada hal yang berada di belakang putusan 90. Seberapa penting secara substantif dan transparan harusnya orang yang bersangkutan diungkap dalam amar putusan kemarin? Seharusnya itu diungkap, karena biar ini tidak menjadi bola liar. Karena orang sekarang menduga-duga siapa ya antara paman dan ponakan yang kemudian bisa mempengaruhi keduanya sehingga muncul sebuah putusan. Ini kan hal yang sangat ditunggu oleh publik, dan ini bicara soal ke depan. Ke depan ini semua persoalan pilpres, pilkada itu akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Meskipun Pak Anwar Usman sudah diputuskan untuk tidak menyidangkan hal itu lagi. Tapi saya menitipkan satu poin penting, bahwa Mas Gibran ya itu adalah produk di mana putusannya bermasalah secara etik dan hakimnya dikenakan pelanggaran berat. Pertanyaan saya, apakah secara legitimasi ketika nanti beliau menang misalnya, itu akan memperoleh legitimasi yang cukup dari publik? Kita bicara ini pilpres loh, itu masih menjadi pertanyaan. Bisa jadi publik juga berkata lain. Saya tidak berani membayangkan, kontestasi pilpres mengkhawatirkan ketika membayangkan seorang presiden dan wakil presiden adalah produk dari cacat moral putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi lepas dari itu, Bung Aiman, kita juga menyoroti bahwa ada dukungan publik. Kemarin saya ada di sana dan menyaksikan bahwa ada aksi demonstrasi yang memberikan dukungan kepada cawapres milenial. Di sini juga Bung Tuedi juga bisa dukungan. Kalau bicara dukungan kan nggak bisa 1-2 ya, tapi kita bicara soal yang lain. Kalaupun menang itu pun bisa jadi itu pilihan dari publik, meskipun juga ada catatan-catatan lain misalnya. Bung Tuedi. Sebenarnya begini. Pokok persoalannya ini kan karena Mas Gibran ini sebagai anak presiden itu aja. Takdirnya sebagai anak presiden aja dipersoalkan. Yang sebenarnya kita sama-sama tahu, takdir itu tidak bisa digugat. Takdir dari anak presiden yang kemudian maju menjadi calon wakil presiden dari putusan yang melanggar kode etik yang berat. Harus lengkap dong. Biarkan diselesaikan, silakan. Betul ya, Bung ya? Soal persoalan dianggap itu ada problematik atau tidak, itu kan tergantung versi dan perspektif. Kalau Bang Aiman sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud, wajar beliau mengatakan begitu. Tapi kalau kita tanya kepada yang pendukung Gibran dan pendukung Pak Jokowi dan rakyat banyak yang kita komunikasi di bawah, enggak juga. Enggak ada tuh yang apa disampaikan oleh Bang Iman gitu. Tapi karena standing posisi Bang Iman begitu ya wajar beliau soal sampaikan. legitimasi tadi, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Apakah kemudian tidak ada beban moral yang ada dipangku oleh dirinya ketika dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo dalam kontestasi pilpres? Begini, putusan MK nomor 90 itu yang akhirnya, saya harus tekankan, yang akhirnya menguntungkan Mas Gibran. Kan nggak boleh disalahkan Mas Gibran ya. Nggak boleh. Pertanyaannya kan, setelah ada putusan MK itu, mengapa partai-partai politik koalisi Indonesia ini memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo? Kan begitu, kan ada runtutannya. Tidak ujuk-ujuk, nih putusan MK 90, tiba-tiba besoknya Mas Gibran tanpa melalui proses demokrasi, dia menjadi calon wapres. Kita juga jangan lompatin, itu juga proses demokrasi itu. Jangan kita abaikan, ada peran partai politik koalisi Indonesia Maju yang menetapkan dan menyepakati Mas Gibran sebagai cawapres. Jangan juga ditimpakan kesalahannya murni ke Mas Gibran. Tanya dong kepada partai politik itu, kenapa mereka dukung Mas Gibran sebagai cawapres? Kan begitu. Kalau saya mencermati Bang Abe, kerinduan masyarakat ini hari ini itu adalah bukan seorang pemimpin yang sederhana, perhatian atau dekat rakyat. Hasil survei Voxpol itu kemarin adalah kerinduan pemimpin yang bersih, bebas dari korupsi dan menjalankan hukum, yang menjadi orang yang taat dengan hukum. Nah itu artinya
Kalau kita hari ini Tunggu dulu, Anda meragukan kredibilitas Gibran untuk urusan itu? Artinya kan ada kecenderungan potensi perangkat hukum digunakan, diselewengkan untuk terjadinya persekongkolan jahat seperti ini. Menurut Anda siapa yang menggunakan itu? Karena Gibran hanya seorang wali kota. Iya, memang tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa Gibran tidak bisa lepas dari kekuasaan. Tidak bisa, karena dia anak presiden. Bagaimana mungkin dia melepaskan kepentingan sebagai pamannya dengan anaknya, dengan Pak Jokowi? Jadi lagi-lagi ini urusan itu takdir. bukan ruang kosong, bukan takdir. Itu bukan ilmiah itu. Jadi dalam politik itu tidak ada yang alamiah. Politik itu desain, ada arsiteknya, ada operatornya. Itu tidak kebetulan, nonsense itu nggak ada. Kalau bicara konspirasi, jadi maksudnya kalau garis tangan Tuhan itu dianggap kebetulan, nggak bisa. Bahwa ini ada yang janggal kok dari awal, ada proses yang masalah dari awal. Gitu. Lepas dari proses bermasalah, tadi Bung Aiman sudah menyinggung legitimasi dan publik ada dikaitkan di sana. Kalau kita bicara legitimasi, kita coba tanyakan kepada anak muda ini. Kemarin kan saya juga sampaikan pada konferensi pers setelah pasca putusan ya, bahwa Gibran ini adalah representasi yang paling memalukan bagi anak muda, kayak gitu. Sebab polemik Gibran ini memang sudah lama, bahwa yang digaung-gaungkan adalah anak muda, tentu menurut saya enggak gitu. Anak muda yang mana gitu? Apakah anak muda yang punya privilege seperti Gibran gitu kan? Nah, sudah sampaikan bahwa yang paling menjijikan adalah Gibran menggunakan konsolidasi kekuasaannya, yaitu kekuasaan ayahnya untuk memuluskan tuh jalan Gibran sebagai seorang wakil presiden gitu. Kira gini, sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Tegar ini perlu diklarifikasi karena ini bahaya buat anak-anak muda Indonesia. Kalau kita cek semua kepala daerah, salah satu yang berprestasi itu Mas Gibran. Bukan tanpa prestasi. Banyak data-data statistik. Prestasinya bahwa Gibran adalah anak presiden. Itu apakah itu prestasinya? Apa kita sorry. itu? Anda sudah pernah ke kalau ini harus logika berpikirnya harus diajarin. Mohon maaf nih. Sebagai anak presiden itu takdir. Nah, ini enggak ilmiah. Kalau bukan prestasi, itu takdir. Takdirnya sebagai seorang manusia loh, dia seorang anak presiden. Nggak bisa digugat, nggak bisa. Tunggu sebentar. Yang saya bicarakan di sini soal prestasinya. Coba Anda cek tingkat pertumbuhan ekonomi di Solo. Bagaimana? Dari minus 1,7% di tahun 2020 menjadi 6,25% di tahun 2022. Nah itu sebenarnya bisa dibantah. Sebentar dulu Bang, boleh dilanjut? Itu karena anak presiden lagi. Kembali. Karena semua proyek-proyek, kegiatan-kegiatan nasional diarahkan acaranya harus di Solo. Kalau kita lihat kepala daerah yang akses bahkan saya narasumber pun harus di Solo hari ini. Ke presiden, tidak hanya Gibran loh. Tidak hanya Mas Gibran yang bisa akses langsung ke Pak Jokowi. Ada kepala daerah yang lain. Banyak kegiatan nasional itu diarahkan ke Solo. Itu pertumbuhannya udah biasa. Yang punya akses langsung di Solo. Kan tadi Bang Pangi sampaikan karena dia anak presiden. Saya mau kasih contoh lain. Itu bonus yang kepala daerah juga yang punya akses langsung ke Pak Presiden. Siapa itu? Wali Kota Medan. Iya. Aksesnya sama. Tapi prakteknya apa? Jauh sekali hasilnya. Ini kenapa? Karena ada persoalan perbedaan kepemimpinan di situ. Oke, kita akan bahas mengenai kepemimpinan ini. Kita harus break sejenak, Bapak-bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita kembali berdiskusi, berdialog bersama dengan narasumber kami di sini. Saya ke Bung Pangi. Iya. Bung Pangi, apa komentar Anda mengenai putusan pencopotan terhadap Anwar Usman? Karena pada akhirnya yang bersangkutan masih aktif sebagai hakim konstitusi, sekalipun tidak bisa mengadili perkara kepemiluan. Apakah Anda melihat arena tanding yang bersih dan netral akan benar-benar tersaji dalam kontestasi politik Pilpres 2024? Ya, saya katakan putusan MK ini tidak lebih dari gimmick politik. Artinya tidak merubah keadaan. Bahkan kita kan harus ada berharap gelanggang politik ini akan datar. Nah, artinya mestinya kalau putusan MK ini memang memutuskan diberhentikan atau dipecat dari hakim MK, itu jauh lebih maju kan, progresif. Terobosan yang kedua adalah kalaupun ada JR hari ini kemudian menguji putusan 90, dikembalikan ke pasal lama, artinya Prabowo harus ganti pasangan, itu progresif dan itu terobosan baru. Tapi ternyata itu akan kembali lagi, akan berlaku kalau itu diizinkan 2024. Jadi menurut saya ini juga panggung sandiwara yang dibilang oleh Presiden bahwa terlalu banyak dramanya. Tunggu dulu, artinya kalau Anda lihat panggung sandiwara, Anda meragukan
arena tanding yang bersih dan netral nanti Itu di yang kontestasi dibilang, Pilpres itu yang dibilang 2024. oleh Prof. Mahfud bahwa MK juga bisa dipesan. Karena artinya tidak ada terobosan, ada kemajuan. Karena Gibran tetap saja melaju, melanggar. Gini, urusan pesan memesan berkali-kali diresonansikan dalam dialog menurut Anda siapa sih pesan? Ya, itu tanya ke Prof. Mahfud, katanya ada yang pesan-pesan tadi. Jadi kalimat terakhir Pak, sebelum saya tanya, Bung Aiman, kira-kira siapa yang pesan yang dimaksud ini? Dari tadi mengenai pesan-pesan dan lain sebagainya disinggung. Mungkin yang lebih tahu Bung Twedi. Silakan Bung Twedi. Bukan, ini menarik tadi kalimat terakhir yang disampaikan oleh Bang Panggi tadi. Ini buktinya Gibran masih tetap maju. Jadi target kebatinannya sebenarnya dia pengennya nggak maju nih Gibran. Tapi begini, saya mau tegaskan begini. Pihak-pihak yang menentang, yang tidak pro terhadap Prabowo Gibran itu pasti sangat menginginkan bahwa paket ini tidak jadi. Sehingga apa? Mereka mengharapkan putusan MK ini pencopot Hakim Konstitusi, khususnya Ketua MK, dan putusannya dibatalkan. Kan begitu. Saya kadang-kadang bingung nih, kita ini kok cepat amnesia gitu. Kita masih ingat kasusnya Ketua MK Akhil Mukhtar. Patrialis Akbar. Dan Patrialis Akbar. Terhadap putusan-putusan yang berbeda. Meskipun Akhil Mukhtar itu dicopot sebagai Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Tak lantas membatalkan putusan-putusan Tidak membatalkan. Karena apa? Karena sifat final dan bindingnya putusan MK itu begitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengharapkan bahwa ini akan diubah, Justru saya punya keinginan Bang untuk menyelamatkan Prabowo. Justru Prabowo itu menurut saya itu terbebani dengan adanya Gibran hari ini. Itu mitigasi isunya, sentimennya, soal nepotisme, soal dinasti, abuse of power, tidak netral. Itu sentimennya negatif, Bang. Nah, itu beban bagi Pak Prabowo. Soal dinasti, mohon maaf, kita juga jangan lihat parsial hanya kasuistik pada Pilpres 2024 ini. Kita cek, semua partai politik melakukan politik dinasti. Anda cek ke desa-desa. Dulu kakeknya kepala desa sampai puluhan tahun, terus turun ke anak. Saya pikir itu salah. Itu tidak dipersoalkan. Itu pembodohan. Bukan. Saya mau jelaskan dulu. Karena orang sedang berkuasa. Itu pertama. Yang kedua, jedahnya nggak ada. Soal politik dinasti itu aturannya ada. Bergantian. Peraturan MK nomor 3 putusan MK nomor 35 tahun 2015 itu tidak melarang politik dinasti. Bukan begini. Jadi begini, ini bukan soal siapa yang menjadi apa, tapi ini bagaimana sebuah putusan dibuat ini sebelum ada MK ya, di mana publik merasakan ada sesuatu yang janggal di sana, dan akhirnya terbukti oleh putusan MK bahwa ada yang janggal dan ternyata pelanggaran berat oleh sang paman kepada ponakan. Ini yang kita catat dulu, yang harus kita akui bahwa ada yang janggal, pelanggaran berat dari sang paman. Itu yang harus kita akui pertama. Yang kedua adalah bahwa ini tidak bisa lepas. Politik tidak berdiri dalam ruang hampa. Ketika seorang anak presiden maju, pasti publik akan berpikir bahwa ada sesuatu di baliknya, dan itu wajar. Meskipun soal kebenarannya kita serahkan kepada publik, karena biasa akan sulit untuk membuktikan semua itu. Ya, sah-sah saja kita skeptikal kan, ini kan politik. Ini wajar, ini kita diskusi. Karena dalam demokrasi itu kan perbedaan itu hal yang wajar. Begini juga, soal Hakim MK juga, kita juga kalau saya pakai logika Bang Eman tadi, ini tidak di ruang hampa. Kalau kita cek nih ya, tapi saya tidak akan buka di sini. Beberapa Hakim MK yang tidak pro terhadap putusan itu kan juga ada ini juga kan di belakangnya juga. Mohon maaf nih, kita di ruang politik ya. Kan ada juga yang backup di belakangnya. Tidak perlu kita buka. Jadi jangan salahkan, masing-masing punya backup, tapi hanya satu pihak Pak Anwar Usman yang disalahkan, nggak boleh gitu loh. Siapa backupnya? Siapa? Nggak, disebut aja, kita buka aja kalau seandainya ada hakim MK yang lain punya backup. Masuk beliau, semua hakim MK itu punya background partai politik mungkin ya. Enggak semuanya. Kan Pak Anwar Usman sendiri kan backgroundnya dari Mahkamah Agung sebenarnya. Tapi salah satu udah kasih dulu ya kan. Kita nggak usah jelaskan. Karena pada akhirnya misalnya pencalonan dari Hakim Konstitusi itu sendiri melalui DPR. Kan sponsornya ada. Ya kan, partai politiknya kan ada juga kan. Hanya 3, yang lain 3 lain Mahkamah Konstitusi, yang 3 dari presiden yang pilih. Mas Tegar, supaya Anda bisa menyuarakan suara anak-anak muda. Iya. Sebenarnya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Gibran ini adalah representasi yang paling memalukan bagi anak muda gitu. Karena tadi menarik yang disampaikan sama Mas Twedi ya soal demokrasi gitu kan. Tapi bagi anak muda, demokrasi itu hanya sekedar demokrasi semat aja gitu, yang memang nomenklatur aja demokrasi, tapi secara substansi anak-anak muda hanya dilibatkan dalam 5 tahunan tuh menjadi gimmick politik bahwa anak muda harus menjadi pilar untuk masa depan dan sebagainya. Itu hanya gimmick politik bagi para elit. Tapi dalam praktiknya ya
anak-anak muda tuh hanya dimobilisasi untuk masuk ke TPS dan memilih salah satu calon. Artinya saya mau sampaikan bahwa saya tidak di sini, saya tidak mendukung calon siapapun gitu. Dalam laporan saya juga walaupun saya mendukung ya JR teman-teman Unusia gitu, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak mendukung salah satu calon tertentu yang sedang bertarung gitu. Tapi saya mencoba untuk menyelamatkan demokrasi dari kelompok-kelompok konservatif. Singkat, waktu kita terbatas. Sangat menyesatkan kalau Mas Tegar menyampaikan bahwa Mas Gibran itu figur anak paling muda. Memalukan, ini bahaya nih. Kenapa? Beliau ini menafikan segala prestasi dan dinamika dialami oleh Mas Gibran sebagai salah satu anak muda yang paling berprestasi di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat rekam jejaknya Mas Gibran ini, wah luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Cuma yang ketiga, ada yang terakhir mengatakan, katanya begini, Gibran itu tidak pernah bertarung. Terakhir dari saya. Dia ikut pilkada juga nggak pernah kata orang, karena anak-anak presiden aja menang. Tadi gitu. Mas Tegar sampaikan selama setiap pemilu ini hanya anak muda hanya dijadikan alat dimobilisasi. Pertanyaannya kenapa di saat ada anak muda yang terjun langsung kok Anda tidak setuju? Mas Gibran ini kan representasi anak muda yang terus belakang langsung. Oke, saya rasa cukup. Dialog kita pada malam ini Bapak sangat disayangkan. Waktu kita sudah habis dan kita berharap kita bisa melanjutkan diskusi di lain kesempatan karena pada akhirnya ruang-ruang diskusi seperti ini memperkaya ide kita dan tentu saja menyemaikan dan menyuburkan nilai-nilai demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan.